Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita nggak akan membahas tentang yang berat-berat dulu. Sekarang episode spesial banget karena aku mau mereview buku dari Mbak Hanum Salsabila Rais dan Mas Rangga. Nah, bukunya itu yang ini. Tada, mungkin kalian pernah familiar. Pernah baca bukunya juga atau masih sulit nih menemukan di mana bukunya. Jadi aku tuh udah baca buku ini dari hampir 3 tahun yang lalu ya. Nah, buku ini tuh menceritakan bagaimana perjalanan pasangan ini untuk mendapatkan keturunan. Jadi bener-bener yang dari awal nikah dan dibahas secara runut, secara bener-bener yang dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-11. Menurut saya di sini buku ini tuh bener-bener inspiratif banget dan keren lah idenya untuk mencurahkan hal-hal yang kita tuh kadang-kadang nggak bisa diceritakan ke sosial media atau apa, tapi kita menjadikannya sebuah karya. Nah, kita mulai ya. Jadi bukunya itu lumayan tebal lah ya, nih. Lumayan setebal ini. Nah, terus covernya warna biru. Di sini ada gambar kayak fetus nih, fetus usia kehamilan 13 mingguan gitu. Terus ada tulisan judulnya Ayam Saraza dan ada caption di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Nah, oh ya, saya mau kasih tahu dulu ini spoiler alert ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan kalian yang belum baca jangan jangan dengerin, jangan nonton vlog ini. Tapi kalau misalkan kalian memang nggak apa-apa kena spoiler, atau misalkan kalian udah pernah baca, yuk kita diskusikan bareng-bareng yuk. Jadi buku ini pertama dicetak itu kalau nggak salah tahun 2018. Jadi pas banget baru terbit. Jadi buku ini ditulis pada saat Mbak Hanumnya itu hamil, berhasil hamil dan sudah mau lahiran. Jadi mereka itu merasa mereka tuh harus punya sesuatu untuk dibagikan ke orang lain, entah itu untuk menjadi pelajaran atau untuk sekedar berbagi cerita. Jadi ini dimulai dari semacam prolog atau kayak cuplikan cerita, dimana waktu itu si Hanumnya ini sama suaminya sudah pindah ke Eropa. Jadi kalau nggak salah suaminya tuh sempat ngajar dan S3 di Eropa gitu. Terus mereka lari-lari ngejar bis gitu. Terus dipikirnya suaminya tuh ngarep banget kalau misalkan istrinya lagi hamil, padahal sebenarnya itu tuh cuma menstruasi. Jadi menariknya di buku ini tuh ada kayak bagian-bagian dimana Sarazanya ini digambarkan lagi di alam, mungkin masih di alam yang belum ada di dunia gitu. Dan dia tuh melihat sebenarnya, dan dia tuh tahu kalau misalkan itu tuh mereka berdua ini calon orang tuanya. Dan yang menarik bagi saya sih kayak sudut pandangnya bagus sih. Maksudnya dia ada sudut pandang dari Hanumnya, dari sudut pandang Mas Rangganya, dan ada sudut pandang dari si baby Saraza ini. Selanjutnya diceritakan ulang bagaimana proses mereka bertemu. Jadi waktu zaman-zaman 2004 itu kan pas lagi pemilihan presiden, dan Pak Amin Rais itu kan sempat nyalonin gitu kan. Nah, lucunya pas banget mereka berdua itu ketemu. Jadi si Mas Rangga ini kalau nggak salah ngasih kayak kaset yang demo lagu gitu untuk dijual, ibaratnya kayak untuk membantu kampanyenya Pak Amin gitu. Nah, dan pas banget si Mbak Hanumnya ini masih sekolah koas ya kalau nggak salah, masih koas di UGM dan butuh banget pasien untuk cabut gigi. Jadi pas banget nih mereka berdua tuh ketemu, sampai akhirnya mereka nikah. Buku ini tuh bukan kayak menceritakan gimana ya, mereka tuh justru lebih ke perjuangan banget gitu loh. Bahkan Mas Rangga ini diceritakannya memang orangnya itu sederhana gitu. Jadi bukan yang berfoya-foya banget lah keluarga ini tuh.
Nah, tahun pertama pernikahan itu mereka kayak masih santai, masih nggak kepikiran gitu, masih kayak nggak kepikiran bakal punya anak gitu loh, kayak masih happy-happy. Nah, mulai masuk ke tahun kedua, Mas Rangganya itu dapat program doktor di Vienna. Jadi masuk ke University of Economics and Business. Kalau nggak salah waktu itu mereka sempet LDR gitu lah, LDM. Nah, tahun ketiga ini mulailah si Hanumnya itu nyusul ke Austria. Tapi waktu itu si Rangganya memang udah pengen banget punya anak, sedangkan kayak Mbak Hanumnya tuh kayak masih belum kepikiran gitu deh. Nah, mulai di tahun keempat nih mereka inseminasi. Inseminasinya itu juga dilakukan di Wina. Di tahun keempat ini kan akhirnya mereka berdua itu nyoba inseminasi, tapi masih di Wina, masih di Eropa. Nah, ternyata inseminasi pertama itu gagal. Sempat sedih lah karena si Hanumnya kan kayak udah merelakan pekerjaan yang di Jakarta gitu loh. Jadi ceritanya waktu di Jakarta tuh dia sudah sempat jadi reporter dan pekerjaannya tuh udah bagus banget, karirnya tuh udah bagus banget, tapi dia tinggalkan hanya demi punya anak ke Eropa. Nah, pada tahun kelima mereka nyoba kontrol atau konsultasi ke pusat klinik fertilitas terbaik di Eropa yang ada di Linz. Mereka konsultasi dengan Dr. Eva Hertz. Dr. Eva Hertz itu adalah dokter spesialis fertility dan reproductive endocrinologist dari Johns Hopkins University dan University College London. Jadi itu sangat hebat lah, dia tuh ahli dalam merekayasa si fertilitas dan merekayasa hormon. Oh, ternyata inseminasi yang kedua pun gagal yang oleh Dr. Eva Hertz. Jadi ini tuh memberitahukan kita bahwa sehebat-hebatnya siapapun yang menolong kita, ternyata memang masih ada Allah yang akan menentukan segalanya. Terus udah mulai kayak depresi nih di tahun kelima ini kan, karena gagal berkali-kali dan udah 5 tahun juga. Terus ternyata di tengah kesedihan itu buku yang 99 Cahaya di Langit Eropa itu ternyata malah jadi bestseller. Dan pokoknya intinya kayak uang yang dihabiskan selama bayi tabung itu ternyata digantikan sama Allah secara tunai. Tahun ke-6 dengan 3 kali inseminasi yang gagal di luar negeri, akhirnya mereka pulang ke Jogja. Di Jogja itu mulai banyak talk show, kayak laku banget lah istilahnya, kayak jadi mulai terkenal, terus mulai banyak pemasukan. Jadi semua yang dikeluarkan pada saat di program hamil kemarin itu bener-bener diganti sama Allah 100% bahkan lebih. Tahun ke-7 ini mulai ke klinik Permata Hati, kalau nggak salah tuh di Sarjito ya, di Yogyakarta. Disuruh laparoskopi sama dokternya dan disuruh bayi tabung. Setelah laparoskopi 2 bulan berikutnya baru mulai program bayi tabung. Nah, pada saat ini ternyata mulai di tahun ke-7 ini mulai jelas ya proses mereka mulai bayi tabungnya. Dan bagusnya di buku ini si Hanum itu mencoba menjelaskan bagaimana proses bayi tabung secara mudah dan mudah dipahami untuk orang-orang awam. Pas dicek masih negatif, padahal yang dimasukkan embrionya itu paling bagus embrionya. Terus 2 lagi embrionya, dan ternyata beta HCG-nya juga di bawah 5 dan tandanya nggak hamil sama sekali. Tahun ke-8 menceritakan bahwa film-film yang ternyata dia buat itu tuh bestseller semua gitu loh. Jadi pada saat tahun ke-8 ini kayak nggak mikirin program sama sekali, mungkin karena
kita tuh kayak butuh pelampiasan kali ya, karena kegagalan berkali-kali itu kan. Nggak semua orang itu kuat dengan berbagai macam kegagalan yang dia hadapin terus. Makanya di buku ini mereka berdua itu kayak bikin buku, bikin cerita lain, atau difilmkan bahkan waktu itu bukunya yang 99 Cahaya di Langit Eropa itu. Makanya sampai di tahun ke-8 ini mereka belum nyoba lagi. Dan yang bikin sedihnya itu di tahun ke-8 setelah mereka kayak keguguran gitu, asistennya itu sempat hamil, bahkan kayak hamil normal gitu loh. Itu tuh kayak mungkin bagi kalian yang belum pernah merasakan itu kayak kita tuh jadi mikir lagi, bisa nggak sih, mungkin nggak sih Allah tuh ngasih rezeki kita yang kayak gitu tuh. Bahkan itu tuh kayak nggak kebayang sama sekali. Nah, tahun ke-9 nih kalau nggak salah IVF juga udah 2 kali dan inseminasi terhitung udah 3 kali, dan yang kemarin itu gagal. Nah, mereka tuh coba lagi IVF, ternyata masih negatif, HCG-nya di bawah 5. IVF yang keduanya tuh berhasil, jadi HCG-nya tuh 150 nih. Ternyata waktu harus cek USG nggak berkembang dan nggak ada morning sickness sama sekali. Terus detaknya juga nggak ada. Terus sampai disuruh tunggu 5 hari lagi, ternyata bener-bener nggak ada detak jantungnya. Dan akhirnya dikuret yang hamil terakhir itu, ternyata nggak berkembang dia. Tahun ke-10 mereka mulai inseminasi lagi, inseminasi yang keempat, dan ternyata bayi tabungnya tuh udah sampai 5 kali juga. Dia gagal tapi sempat hamil, jadi HCG-nya tuh lebih dari 200. Ternyata KET guys, dan akhirnya dilakukan operasi. Dan yang lebih sedihnya lagi, adiknya baru hamil lagi. Si Hanumnya masih harus pulih dari operasi yang KET itu. Nah, mulailah di sini kayak dia depresi, nggak mau makan, terus kayak fase manik lah, kayak diet, terus kayak merasa dirinya tuh kuat banget gitu loh. Diet, olahraga terus-terusan sampai pingsan, sampai akhirnya nggak usah sekeras itu gitu kata suaminya. Soalnya dia merasa kayak harus kurus balik lagi kayak sebelum program hamil. Kan memang kalau misalkan kita program hamil tuh bener-bener kayak jadi gendut gitu loh. Dan aku aja sampai sekarang tuh udah naik 8 kilo sekarang. Kemarin waktu itu sempet naik 12 kiloan gitu, gara-gara kita tuh sering dikasih suplemen kan. Nah, itu tuh penambah nafsu makan banget, dan akhirnya tuh kayak sehari tuh bisa makan berkali-kali. Metabolismenya juga jadi agak berubah gitu, selain karena umur ya memang berkali-kali dikasih suplemen gitu kan. Sempat depresi juga dia di tahun ke-10. Lalu di tahun ke-11 mereka itu sempat umroh dan akhirnya hampir memutuskan untuk adopsi anak. Amin Rais dan ibu dan istrinya itu sempat ke klinik Verina Surabaya untuk akhirnya mau daftarkan Mbak Hanum ini ke Dokter Auki. Dimulai lagi proses IVF recycle-nya, dan ternyata akhirnya beta HCG-nya 350 lebih. Jadi hamil ternyata, dan itu udah usaha yang kesekian kalinya. IVF ke-6 dan inseminasi itu udah 4 kali. Terus dan lahirlah si Saraza ini. Makanya bukunya dijudulkan Ayam Saraza. Sebetulnya yang bagus di sini dia bisa memadukan antara bahasa kedokteran dan bahasa keilmuan secara agama. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ditulisnya juga, dan dilantunkan dengan sebuah cerita dan kehidupan yang bahasanya tuh ringan banget, jadi siapapun bisa baca.
menurut saya ini buku nggak ada jelek-jeleknya ya, bagus banget. Jadi banyak banget pelajarannya untuk orang-orang yang masih berjuang. Buat pada epilognya, manusia bilang di mana ada kehidupan di situ ada harapan. Tapi bagiku, ruh yang telah dinasibkan di Lauhul Mahfuz, selama manusia memelihara harapan, maka aku akan tetap hidup. Dari alam rahim, aku menyaksikan bagaimana kedua orang tuaku jatuh bangun memperolehku, melewati puluhan terapi, menghadapi ratusan jarum suntik, sayatan pisau, operasi, bahkan inseminasi, berkali-kali gagal bayi tabung, bahkan sampai menuai badai depresi. Meski segala ilmu manusia akhirnya bertekuk lutut kepada para pencinta ilmu, segala ilmu, kedua orang tuaku tidak menyerah. Bahkan setelah ibu menjadi tak sempurna karena upayanya. Tahukah apa yang membuat pencipta bisa luluh pada hambanya? Dengan segala usaha dan penyerahan diri sepenuhnya, takdirku ke dunia dihantarkan oleh ribuan malaikat yang bersujud pada manusia-manusia yang sabar dan berupaya. Inilah kisahku Ayam Saraza. Emang agak sedih ya. Ya mudah-mudahan kita selalu kuat dan mungkin bisa selamanya tetap berdua, gak pernah kepikiran untuk berpisah. Oke, itu aja. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi penyemangat untuk kalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.